Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi anak-anakku sekalian, kita berada pada pertemuan pertama dari mata pelajaran TIK atau informatika. Nah, di mana materi pertama kali ini itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Dia sebenarnya sebuah teori ya, tapi anak-anak sekalian, kalau antum semua paham teori ini, maka ini sangat mempermudah pekerjaan kita di masa depan. Nah, materi yang Ustadz maksud di sini adalah berpikir komputasional. Nah, sekarang pertama, perhatikan. Apa itu berpikir komputasional? Nah, jadi berpikir komputasional atau computational thinking itu adalah sebuah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, coba perhatikan bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Jadi kata kuncinya ada 3 ya. Bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, 1. Yang kedua, bagaimana memahaminya. Kemudian yang ketiga, mencari solusinya yang inovatif dengan bantuan komputer. Nah, coba kita perhatikan. Semua masalah ada ya di sekitaran kita. Nah, dan di antara sekian banyak masalah, itu banyak yang menyelesaikannya dengan ilmu komputer atau dengan perangkat komputer. Nah, contohnya misalnya Gojek. Itu kan masalah awalnya pendirinya itu kan sangat sulit menemukan ojek pada saat itu. Karena sangat sulit, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya ojek itu gampang. Nah, akhirnya dia membuat solusi yang inovatif yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Akhirnya dibuatlah Gojek, ya kan? Dan ini yang Anda sekalian itu menyelesaikan masalah-masalah. Nah, masalahnya tadi yang pertama adalah susah didapat ojek. Nah, dengan adanya Gojek itu ojek itu mudah ditemukan dan banyak masalah yang lainnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi berpikir komputasional itu adalah bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, difahami, nanti kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan memahaminya, kemudian dicarikan solusi. Nah, baik, definisinya sudah kita paham ya, insyaallah. Nah, kalau masih pusing definisinya, sebentar kita akan praktekkan bagaimana. Nah, yang kedua itu berpikir komputasional itu memiliki tahapan, memiliki pendekatan. Ada 4 ya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, semuanya ini kalau kita lakukan secara menyeluruh, maka masalah-masalah yang kita hadapi itu kita bisa mendapatkan solusi yang inovatif. Kalau masih pusing mengenai tadi kan definisinya, terus tahapannya, tenang, nanti kita akan praktekkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas kita sudah tahu atau sudah pernah dengar bahwasanya berpikir komputasional itu memiliki 3 konsep utama. Yang pertama, bagaimana menemukan masalah, memahami masalah, kemudian menyelesaikan masalah yang dengan inovatif dengan bantuan perangkat komputer. Terus yang kedua, tahapannya ada 4 atau kunci pendekatannya ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik. Sekian ya untuk yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan di chat langsung atau tulis di kolom komentar. Nah, yang kedua, kita akan bahas mengenai dekomposisi dulu. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah salah satu tahapan dari berpikir komputasional ya. Tadi kan ada 4. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Nah, dekomposisi itu apa? Nah, dekomposisi ini atau disebut juga dengan decompose atau decompose. Nah, itu adalah pendekatan dengan memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, itu yang disebut dengan dekomposisi. Intinya, masalah yang tadinya rumit, yang tadinya besar, itu akhirnya
dipecah-pecah. Nah, mungkin contoh yang paling Ustadz bisa kasih di sini adalah misalnya ada sebuah program. Nah, ini misalnya saya hapus. Nah, ini adalah sebuah blok program di mana kita bisa membuat segitiga. Nah, untuk bisa menggambar segitiga itu kita membutuhkan selain yang ini ya, selain yang ini. Nah, yang biru ini itu kita membutuhkan sekitar 6 blok kode. Nah, ini kalau kita gabung lalu kita klik yang bendera, maka si kucing akan membentuk gambar segitiga. Nah, cuman bagaimana kalau objek yang kita gambar itu lebih rumit? Misalnya segi 6, segi 8, dan seterusnya. Tentu skripnya ini lebih panjang. Nah, bagaimana caranya supaya tidak panjang atau tidak terlalu panjang? Nah, tentu kita harus cari tahu. Nah, yang pertama, kita bisa dekomposisi atau decompose ya. Decompose itu maksudnya yang masalah yang tadinya besar, skrip yang tadinya panjang, atau kode yang tadinya panjang itu kita bisa pecah-pecah. Nah, coba kita pelajari polanya. Move 270, oh ada samanya. Turn ke kiri 120 degrees, oke ada samanya. Nah, kalau kita perhatikan 6 baris kode ini sebenarnya adalah 2 kode yang berulang-ulang. Sebenarnya adalah 2 kode ini yang diulangi sebanyak 3 kali sehingga membentuk garis segitiga. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya tidak panjang kodenya? Nah, akhirnya kita carikan solusi. Solusinya adalah menggunakan perintah repeat sebanyak 3 kali. Setelah itu 2 kode yang berulang kita masukkan ke dalam sini. Tak. Seperti ini. Nah, hasilnya sama kan? Oke, kalau ini saya tidak gabungkan apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini kalau saya masukkan modelnya segitiga. Nah, oke. Kita hapus. Yang ini kalau kita masukkan juga modelnya segitiga. Jadi, lebih bagus yang mana? Menggunakan yang kuning ini, menggunakan repeat, atau yang biru semua? Nah, tentu kita sepakat yang paling bagus ini yang biru. Kenapa? Pertama, lebih mudah dibaca dan kodenya lebih ringkas. Nah, ini sebenarnya adalah contoh sederhana dari penerapan computational thinking. Seperti itu. Nah, sebagai permulaan. Nah, jadi untuk dekomposisi kata kuncinya adalah memecah masalah yang tadinya besar atau kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, baik, kita ke tahapan kedua dari dekomposisi, itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi kita bisa lihat di sini ada contoh bola. Memang sih kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya ada beberapa kesamaan. Nah, di sini bisa dilihat itu kurang lebih bentuknya sama sehingga memiliki sifat yang sama. Nah, dia bisa menggelinding dan memantul. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pengenalan pola tadi kita sudah lakukan di sini. Nah, di script ini. Nah, ada pola yang kita kenali. Pola yang kita kenali itu adalah ada 2 script yang sebenarnya berulang-ulang. Nah, ini yang disebut dengan pengenalan pola. Nah, yang ketiga itu adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini Anda sekalian, dia itu adalah menemukan atau mengambil informasi yang penting saja. Dan adapun yang tidak relevan atau informasi yang tidak penting itu kita kesampingkan dulu. Nah, jadi kita fokusnya ke informasi yang penting dulu. Nah, setelah itu kita urut, selesai informasi yang paling penting, kita lagi membahas informasi berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah menemukan informasi yang penting dulu. Nah, jadi kita urut mana informasi yang lebih utama untuk dibahas. Nah, nanti ini juga akan dipraktekkan di pengaplikasian di Scratch ya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini karena kita menggunakan ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah, maka nanti kita banyak menggunakan laptop ya atau komputer dalam pelajaran informatika ini. Nah, untuk pertemuan kedepannya yang kita akan bahas ini adalah algoritma. Nah, adalah algoritma, dan di sini juga di kelas 7 itu kita akan belajar membuat game dengan menggunakan Scratch.
Jadi algoritma ini adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, pelajaran pertama dari algoritma nanti ini insya Allah adalah pekan depan, itu adalah membuat flowchart. Jadi flowchart itu adalah sebuah bagan yang menggambarkan bagaimana sebuah program bekerja. Nah, yang pada intinya Anda sekalian, contoh dari flowchart ini adalah ini ya, seperti ini. Jadi ini memberikan informasi kepada si pembuat program bahwasanya aplikasinya seharusnya bekerja seperti ini, ya kan? Nah, insya Allah ini kita praktekkan juga di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang akan kita bahas di hari ini untuk sementara. Adapun tugasnya itu adalah pertama, sebutkan pengertian dari computational thinking, dan yang kedua adalah sebutkan 4 tahapan atau 4 kunci dari computational thinking. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.